Mata kuliah Hukum Pidana, Modul 6 Kegiatan Belajar 2. Sifat melawan hukum, pengertian melawan hukum, dan apakah melawan hukum dalam hukum pidana sama artinya dengan melawan hukum dalam hukum perdata. A. Sifat melawan hukum. Ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam hukum pidana di samping asas legalitas. Ajaran ini terdiri dari ajaran sifat melawan hukum yang formal dan material. 1. Ajaran sifat melawan hukum formal. Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik undang-undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar, maka alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis. Menurut Simons, boleh diakui bahwa suatu perbuatan yang masuk larangan dalam sesuatu undang-undang itu tidaklah mutlak bersifat melawan hukum. Akan tetapi tidak adanya sifat melawan hukum itu hanyalah bisa diterima jika dalam hukum positif terdapat alasan untuk suatu pengecualian berlakunya ketentuan atau larangan itu. Alasan untuk menghapuskan sifat melawan hukum tidak boleh diambil di luar hukum positif, dan juga alasan yang disebut dalam undang-undang tidak boleh diartikan lain daripada secara limitatif. 2. Ajaran sifat melawan hukum material. Sifat melawan hukum material merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat di dalam undang-undang yang tertulis, tetapi juga harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasarkan ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis, dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya. Ajaran sifat melawan hukum material adalah memenuhi semua unsur rumusan delik. Perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu, ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan kata lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis. Menurut D. Schaffmeister, pengertian melawan hukum itu ada 4 kelompok, yaitu 1. Sifat melawan hukum secara umum, sifat melawan hukum secara khusus, sifat melawan hukum secara material, sifat melawan hukum secara formil. 1. Sifat melawan hukum secara umum. Semua delik tertulis atau tidak tertulis sebagai bagian dari inti delik dalam rumusan delik harus melawan hukum baru dapat dipidana. Jika tidak perlu dicantumkan di dalam surat dakwaan adanya melawan hukum, dan juga tidak perlu dibuktikan. Contoh pembunuhan. 2. Sifat melawan hukum secara khusus. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang secara tegas mencantumkan melawan hukum dengan sendirinya melawan hukum harus dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga harus dibuktikan adanya melawan hukum. Jika tidak dapat dibuktikan, putusan bebas. 3. Sifat melawan hukum secara material. Bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman yang di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang negatif berarti meskipun suatu perbuatan memenuhi rumusan delik, namun menurut pandangan yang hidup dalam masyarakat bukan merupakan perbuatan yang tercela berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, maka tidak dijatuhi pidana. Sebagai misal, kasus penyalahgunaan DO gula berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI 8 Januari 1966 nomor 42K /KR /1965 dalam perkara Makros Effendi yang dituduh oleh Pengadilan Negeri Singkawang dan terbukti melakukan tindak pidana sebagai pegawai negeri memakai kekuasaan yang diperbolehkan dari jabatannya, melakukan penggelapan berulang kali seperti dirumuskan dalam pasal 272 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Makros Effendi sebagai patih di kantor Bupati Sambas pada bulan Juni 1962 telah mengeluarkan DO gula insentif padi yang menyimpang dari tujuannya. Gula insentif tersebut hanya boleh dikeluarkan dalam rangka pembelian padi untuk pemerintah. Ternyata Makros Effendi telah mengeluarkan DO gula insentif padi tersebut kepada seorang pemborong PKPN Singkawang keperluan hari Natal, para pegawai kabupaten, untuk Front Nasional Kodim, dan untuk keperluan lainnya seperti ongkos pengangkutan giling, buruh, dan jasa-jasa lain. Kelebihan harga penjualannya oleh terdakwa digunakan untuk pembangunan daerahnya, antara lain untuk menyelesaikan rumah milik pemerintah daerah. Pengadilan Negeri Singkawang dalam putusannya tanggal 24
September 1964 menghukum Makrus Effendi dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. Namun Pengadilan Tinggi Jakarta melepaskan terdakwa dari segala tuntutan pada tanggal 27 Januari 1965. Putusan Pengadilan Tinggi tersebut diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung. Adapun pertimbangan Pengadilan Tinggi adalah bahwa meskipun perbuatan terdakwa sungguh merupakan tindakan yang menyimpang dari tujuan yang ditentukan oleh yang berwajib, namun perbuatan tersebut jika titiknya dari sudut kemasyarakatan justru menguntungkan masyarakat daerah karena melayani kepentingan umum. Tidak terbukti bahwa terdakwa mengambil atau mendapatkan keuntungan dari perbuatannya itu. Tidak pula terbukti bahwa negara mendapat kerugian dari perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut. Faktor-faktor kepentingan umum yang terlayani serta faktor-faktor tidak adanya keuntungan yang masuk ke dalam saku terdakwa dan akhirnya faktor tidak dideritanya kerugian oleh negara merupakan faktor-faktor yang mempunyai nilai lebih dari cukup guna menghapuskan sifat bertentangan dengan hukum pada perbuatan-perbuatan terdakwa yang terbukti formil masuk dalam rumusan tindak pidana. Oke, gitu ya. Menghapuskan sifat bertentangan dengan hukum pada perbuatan. Sementara itu, sebaliknya, sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang positif mengandung arti meskipun suatu perbuatan tidak memenuhi rumusan delik, namun perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan rasa keadilan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat, maka dapat dijatuhi pidana. Sebagai misal, kasus korupsi di Bank Bumidaya dengan terdakwa Direktur Bank Bumidaya, Raden Sonson Natalegawa. Terdakwa selaku Direktur Bank Bumidaya telah berulang kali memberikan prioritas kredit kepada PT Jawa Building Indah yang berusaha di bidang real estate. Padahal ia mengetahui bahwa ada larangan pemberian kredit untuk proyek real estate menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor SE 6/22/UPK tertanggal 30 Juli 1973. Terdakwa kemudian menerima fasilitas yang berlebihan dan keuntungan lainnya dari pemberian kredit tersebut. Mahkamah Agung RI dalam putusannya 15 Desember 1983 nomor 275K/PID/1982 memberikan arti sifat melawan hukum material yaitu menurut kepatutan dalam masyarakat, khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi apabila seorang pegawai negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seorang lain dengan maksud agar pegawai negeri itu menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang. Hal itu sudah merupakan perbuatan melawan hukum karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak. Berdasarkan kedua kasus tersebut, di atas dapat disimpulkan bahwa sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang negatif merupakan alasan pemaaf dan telah dianut dalam praktik pengadilan, sementara sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang positif pada dasarnya bertentangan dengan azas legalitas. 4. Sifat melawan hukum secara formil. Seluruh bagian inti delik apabila sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan dengan sendirinya dapat dianggap perbuatan itu telah melawan hukum. Menurut Mulyatno, ada perbedaan antara pandangan yang formal dan pandangan material. Pada perbedaannya yaitu 1. Mengakui adanya pengecualian penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan tidak tertulis, sedangkan pandangan yang formal hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja, misalnya pasal 44 KUHP mengenai kurang sempurnanya akal seseorang atau karena sakit berubah akal, pasal 48 KUHP mengenai overmacht, 49 KUHP mengenai pembelian terpaksa, Notwehr. Oke. Dan 2. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut, sedang bagi pandangan yang formal sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur daripada perbuatan pidana. Hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata, barulah menjadi unsur delik. Menurut Bambang Purnomo, sifat melawan hukumnya suatu perbuatan terdapat 2 ukuran, yaitu sifat melawan hukum yang formal atau formelle wederrechtelijkheidsbegrip, dan sifat melawan hukum yang material atau materielle wederrechtelijkheidsbegrip. Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuatu dengan rumus delik dan pengecualiannya seperti daya paksa, pembelaan paksa, itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum material melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Dengan demikian, dalam pandangan sifat melawan hukum material, melawan hukum dapat diartikan baik melawan peraturan perundang-undangan maupun hukum di luar peraturan perundang-undangan.
Timbul dalam perkembangannya adalah pandangan material wederrechtlichkeit secara negatif yang diartikan orang berbuat tidak melawan hukum apabila orang yang dengan daya upaya betul-betul untuk tujuan yang berguna atau het justemiddel tot het juste doel bezielt yang diajukan oleh A. Graaf Dohna dalam karangannya tentang Die Rechtswidrigkeit als allgemeingültiges Merkmal im Tatbestande starberer Handlungen. Suatu perbuatan itu tidak melawan hukum jika perbuatan itu merupakan upaya yang hak untuk tujuan yang hak. Contohnya ialah seorang yang memukul pemuda yang memperkosa anak perempuannya. Di sini menurut Dohna, perbuatan ayahnya tidak bersifat melawan hukum. Berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dimungkinkan penggunaan sifat melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Rangkuman jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan pada putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Mei 1972 nomor 72K/1970 bahwa meskipun yang dituduhkan adalah suatu delik formil, namun hakim secara material harus memperhatikan juga keadaan terdakwa atas dasar ia tidak dapat dihukum atau material wederrechtlichkeit. Dihadapkan pada keberadaan azas legalitas, maka sesungguhnya hanya terdapat melawan hukum dalam pengertian formil yang dapat diterima. Sifat melawan hukum dengan demikian dapat dalam pengertian material bertentangan dengan azas legalitas. Penerapan fungsi negatif sifat melawan hukum material sesungguhnya juga tidak sejalan dengan azas legalitas yang tersurat dalam pasal 1 ayat 1. Penerimanya semata-mata didasarkan oleh doktrin dan kemudian diikuti oleh jurisprudensi Mahkamah Agung. Sedangkan fungsi positif dari sifat melawan hukum material masih belum sepenuhnya dapat diterima dalam penegakan hukum di Indonesia. Pikiran-pikiran ke arah penerapan fungsi positif dari sifat melawan hukum material telah muncul, namun tampaknya masih banyak penolakan, termasuk oleh Mahkamah Konstitusi dalam konteks Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dasar pikiran perlunya penerapan fungsi positif dari sifat melawan hukum material diantaranya muncul multipologi korupsi. Perkembangan multipologi kejahatan baru yang dianggap koruptif, tercela, dan merugikan masyarakat dalam skala yang sangat besar. Sering kali kejahatan itu tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan tertulis yang ada sanksi pidananya, dan demikian pelaku dapat bertindak secara bebas dengan berlindung di balik azas legalitas. Mengenai pengertian sifat melawan hukum material seperti telah disinggung pada bagian awal, dibedakan dalam fungsinya yang negatif dan dalam fungsi yang positif. Ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsi yang negatif berarti mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Jika hal tersebut sebagai alasan penghapusan sifat melawan hukum. Pengertian sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang positif menganggap suatu perbuatan tetap sebagai suatu delik meskipun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran-ukuran lain yang terjadi di luar undang-undang. Dengan demikian, berarti diakui hukum yang tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. B. Pengertian melawan hukum. Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah wederrechtelijk. Weder bertentangan dengan atau melawan, recht hukum. Wederrechtelijk. Wederrechtelijk. Delik melawan hukum. Menurut pendapat para ahli dalam buku Teguh Prasetyo mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari 1. Simon, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. 2. Noyon, melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. 3. Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dan dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. 4. Van Hamel, melawan hukum adalah onrechtmatig atau tanpa hak atau wewenang. 5. Hoogeraad, dari ares-aresnya dapat disimpulkan menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. 6. Lamintang berpendapat perbedaan di antara para pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum dan dapat berarti hak. Ia mengatakan dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti secara tidak sah, yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Hoogeraad pada tanggal 31 Januari 1999 NJ berpendapat antara lain sebagai berikut.
Onrehmatik tidak lagi hanya berarti hal yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga hal yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, melawan hukum formil, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, melawan hukum material, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Sifat ini juga dapat dicela, kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik culpa. Jika rumus melawan hukum itu dengan tegas terdapat dalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan. Sedangkan jika dengan tegas dicantumkan, maka tidak perlu dibuktikan. C. Apakah melawan hukum dalam hukum perdata sama dengan melawan hukum dalam hukum pidana? Perspektif melawan hukum dalam hukum perdata. Pasal 1365 BW yang terkenal sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam hukum perdata. Dalam pasal 1365 BW tersebut membuat ketentuan sebagai berikut. Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Dari pasal tersebut dapat kita lihat bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan penggugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut. 1. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain, melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang. 2. Harus ada kesalahan. Syarat kesalahan ini dapat diukur secara objektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. B. Subjektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang dimiliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya. Selain itu, orang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu hal yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan. A. Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian, dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja. B. Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian ini ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang, maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya. Harus ada kerugian yang ditimbulkan dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa A. Kerugian material, di mana kerugian material dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian, tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh. B. Kerugian ideal, di mana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat ideal seperti ketakutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. C. Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti, umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut. Untuk itu, pada asasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan, akan tapi juga apa yang akan dia derita pada waktu yang akan datang. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Untuk memecahkan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian terdapat dua teori, yaitu A. Condition sine qua non, condition sine qua non, di mana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya di condition sine qua non menimbulkan kerugian. Yang dianggap sebagai sebab daripada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat. B. Adequate Verursaking, di mana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat daripada perbuatan melawan hukum. C. Terdapat hubungan kausal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum. Jadi secara singkat dapat diperinci sebagai berikut. A. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum, pertanggungjawabannya didasarkan pada pasal 1364 BW.
B. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 1367 BW. C. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan organ yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, pertanggungjawabannya dapat dipilih antara pasal 1365 BW dan pasal 1367 BW. Perspektif melawan hukum dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja. Perbuatan-perbuatan ini dilarang dan diancam dengan pidana. Langemeyer mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Oke. Mengenai ukuran daripada keliru atau tidaknya suatu perbuatan tersebut, ada dua pendapat, yaitu: 1. Yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka di situ ada kekeliruan. Letak perbuatan melawan hukumnya sudah ternyata. Dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Dalam pendapat pertama ini, melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian yang demikian disebut pendirian yang formal. Yang kedua, berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum, karena menurut pendapat ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja. Di samping undang-undang, hukum yang tertulis, ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian disebut pendirian yang material. Yang berpendapat formal untuk dapat dipidana menurut perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam WET. Jika sudah demikian, biasanya tidak perlu lagi untuk menyelidiki apakah perbuatan melawan hukum atau tidak. Selanjutnya, menurut Simons Muldiatno, hemat saya, pendapat tentang sifat melawan hukum yang material tidak dapat diterima. Mereka yang menganut paham ini menempatkan kehendak pembentuk undang-undang yang telah ternyata dalam hukum positif di bawah pengawasan keyakinan hukum dari hakim personalis. Bukannya tadi udah. Meskipun betul harus diakui bahwa tidak selalu perbuatan yang mencocoki rumusan delik dalam WET adalah bersifat melawan hukum, akan tetapi perkecualian yang demikian itu hanya boleh diterima apabila mempunyai dasar hukum dalam hukum positif sendiri. Kiranya perlu ditegaskan di sini bahwa di mana peraturan hukum pidana kita sebagian besar telah dimuat dalam kitab undang-undang hukum pidana dan lain-lain perundangan, maka pandangan tentang hukum dan sifat melawan hukum material di atas hanya mempunyai arti dalam memperkecualikan perbuatan yang meskipun masuk dalam perumusan undang-undang itu, toh tidak merupakan perbuatan pidana. Dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana, ini tidak berarti bahwa karena itu harus selalu dibuktikan adanya unsur tersebut oleh penuntut umum. Soal apakah harus dibuktikan atau tidak adalah tergantung dari rumusan delik, yaitu apakah dalam rumusan unsur tersebut disebutkan dengan nyata-nyata. Jika dalam rumusan delik unsur tersebut tidak dinyatakan, maka juga tidak perlu dibuktikan. Adapun konsekuensi daripada pendirian yang mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur setiap delik adalah sebagai berikut. A. Jika unsur melawan hukum tidak tersebut dalam rumusan delik, maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh pihak terdakwa. B. Jika hakim ragu untuk menentukan unsur melawan hukum ini ada atau tidak ada, maka tidak boleh menetapkan adanya perbuatan pidana dan oleh karenanya tidak mungkin dijatuhi pidana. Menurut John Kers dan Langemeyer, dalam hal ini terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum ontslag van rechtvervolging. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hukum pidana untuk perbuatan melawan hukum atau yang disebut dengan istilah perbuatan pidana mempunyai arti, konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali dengan perbuatan melawan hukum secara perdata. Latihan. Jelaskan pengertian sifat melawan hukum. Jelaskan perbedaan melawan hukum secara perdata, secara pidana. Oke. Sifat melawan hukum. Ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam hukum pidana di samping asas legalitas. Ajaran ini terdiri dari asas sifat melawan hukum yang formal dan material. A. Ajaran sifat melawan hukum formal. Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik undang-undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dipidananya perbuatan.
Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan yang telah memenuhi semua unsur yang terbuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar, maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang. Menurut Simons, boleh diakui bahwa suatu perbuatan yang masuk larangan dalam melakukan undang-undang itu tidaklah mutlak bersifat melawan hukum, akan tetapi tidak adanya sifat melawan hukum itu hanyalah bisa diterima jika dalam hukum positif terdapat alasan untuk suatu pengecualian berlakunya ketentuan atau larangan itu. Alasan untuk menghapus sifat melawan hukum tidak boleh diambil di luar hukum positif. Dan juga alasan yang disebutkan dalam undang-undang tidak boleh diartikan lain daripada secara limitatif. B. Ajaran sifat melawan hukum material. Sifat melawan hukum material merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat dalam undang-undang yang tertulis, tapi juga harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum tidak dapat dihapuskan berdasarkan ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang, hukum tertulis, dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya. Ajaran sifat melawan hukum material adalah memenuhi semua unsur rumusan delik. Perbuatan ini juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan dan yang tidak patut atau tercela. Karena itu, ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan kata lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis. Menurut D. Schaffmeister, pengertian melawan hukum itu ada 4 kelompok, yaitu 1. Melawan hukum secara umum. 2. Melawan hukum secara khusus. 3. Melawan hukum secara material. 4. Sifat melawan hukum secara formal. Oke. Perbedaan melawan hukum secara perdata dalam hukum perdata, perbedaan melawan hukum dalam hukum pidana. Bedanya di mana? Dalam hukum perdata, setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Oh, harus ganti kerugian. Terus yang pidana, terus yang pidana apa?